HP jagoan Aner buat comeback ke Indonesia setelah vakum 6 tahun lalu. Apakah patut dilirik dari sisi desain, OS, sampai ketahanan baterainya buat nemenin aktivitas gue dari pagi sampai malam? Terus interaksi dengan produk-produk Aner lainnya beneran lulus atau gimmick marketing doang? Apakah ekosistem Aner ini bisa bersaing dengan ekosistem lainnya? Yuk kita bahas. Morning guys, kali ini kita sehari bersama lagi bersama Aner Magic Fitri beserta teman-temannya. Oke, jadi Aner ini udah 3 kali nyobain bikin HP lipat ya. Yang pertama itu di 2022, 2023, dan 2024 ini si Aner Magic Fitri, yang mana peluncuran global tahun lalu. Pas pertama kali pegang, gue yakin semua yang sempat rasain pasti setuju ya kalau HP ini tipis banget. Kalau secara angka emang bukan yang tertipis, tapi selisihnya pun cuma 0, sekian mili. Jadi susah juga buat dibedain. Punya tebal 9,2 mili, beda sekitar 1 mili kalau dibandingin sama iPhone 16 Pro Max gua ini. Dan kalau dibuka 4,35 mili dengan berat 226 gram. Untuk kamera modulnya gue cukup suka, nggak bulat. Segi berapa nih dia? Ada 8? Dan nggak terlalu tebal juga ya, jadi kalau buat nyender sesekali bisa merosot tuh. Untuk materialnya dari glass dengan warna hijau kehitaman gitu. Oke, buat feel di tangan berasa solid, tapi masih enak digenggam kok. Karena emang dia ada lengkungan kecil gitu ya, walaupun lengkungannya juga tipis-tipis aja sih. Untuk rasio layar mirip HP batangan lainnya ya, yang punya ukuran 6,43 inch. Cukup ramping dan bisa dibuka jadi mini tablet dengan ukuran 7,92 inch. Nanti kita lanjutin impresi gua pas jadi mini tablet ya. Oke guys, mari lanjutin impresi gue tentang HP ini. Jadi kalau pas dibuka gini, untuk crease atau lipatannya cukup minim ya. Pas disentuh juga nggak terlalu berasa. Makin lama dipakai makin nggak kepikiran sih soal lipatannya. Terus buat bezelnya termasuk normal nih, karena kita juga butuh bezel hitam ini buat tumpuan jarinya pegang. Lanjut buat engsel cukup kokoh yang diklaim Aner udah uji tahan buka tutup sampai 500.000 kali. Sama satu lagi yang gue mesti kasih tahu, kalau case-nya ini dia cukup unik ya. Jadi dia ada 2 bagian, depan sama belakang. Yang standar lah, terus ada proteksi buat engselnya juga, sama bermaterial mirip leather gitu. Dan yang menarik di bagian kamera modulnya itu, dia bisa dicongkel dikit dan ada stand loh. Jadi kalau HP kita mau rebahan bisa banget. Gak cuma mendatar, tapi kalau portrait gini juga bisa ya. Misalnya buat scroll-scroll TikTok atau Reels. Oke guys, kelar nge-gym dan update dulu. Sekarang jam 10.30, baterai ada di 89% ya. Kita mau ketemu si Nyonya dulu buat makan. Habis itu ada meeting sebentar dan balik ke rumah kerja. Oh ya guys, untuk kamera HP ini dia juga punya color profile ya. Ada natural, vibrant, sama authentic. Dan sejauh ini gue pakainya yang vibrant terus sih. Mau pesan apa? Kamu yang ini aja ya? Siap. Oke guys, jadi kalau ngomongin Magic OS, pertama kali gue unbox HP ini dia pakai Magic OS 8 ya. Habis itu nggak lama dia minta update ke Magic OS 9. Dan ingat, dia ini ada Google Play Store. Dan gue nggak bakal bahas Magic OS detail di sini ya, karena bisa jadi video terpisah sendiri tuh. Paling beberapa hal yang kalian mesti tahu diantaranya. Ada Magic Portal, yang mana kita tinggal ketok pakai jari terus lingkarin. Nanti bisa langsung share ke app tertentu atau search juga. Terus buat interaksi sama orang asing juga ada face to face translation, yang gunanya pasti kalian udah tahu lah ya. Cuman yang gua mau highlight di sini, untuk bahasa yang support itu Indonesia belum nih. Katanya sih bakal segera disupport. Ya semoga bisa ditepatin janjinya. Buat yang seru-seru kayak e-eraser, equal to search, kayak gitu-gitu juga ada. Kenyang nggak? Enak. Lanjut guys, masih ada satu lagi yang namanya hover mode, yang memungkinkan saat HP kita dipakai dalam posisi setengah kebuka, nanti UI-nya bakal menyesuaikan sesuai aplikasi yang disupport ya. Misalnya kalau di kamera, bagian atasnya jadi viewfinder, sementara bagian bawahnya buat kontrol.
Jadi HP kita bisa dipakai kayak tripod ya, tanpa perlu dipegang. Kalau nonton YouTube, videonya ada di atas, control play atau pause-nya ada di bawah. Dan kalau kita telengkupin, player depannya bisa play video. Plus kalau posisi HP-nya lagi ke-lock, dia bisa tunjukin jam juga loh. Betul ya guys, kalau kalian suka sama video konsep nge-review sehari bersama kayak gini, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya, bakal berarti banget. Thank you. Oke guys, udah kelar, kenyang, meeting. Next, ada meeting lagi, abis ini kita buru-buru pulang. Dan update dulu sekarang jam 11.52, baterai ada di 78% ya. Dan buat kalian yang kepo sama spesifikasi HP ini, kalian bisa langsung lihat aja di layar ya buat fullnya. Cuman yang jelas, layar depan sama belakangnya udah LTPO ya. Maksudnya refresh rate-nya itu dia dinamis dari 1 sampai 120 Hz. Kecerahannya juga sangar, yang dapat peak brightness-nya di 5000 nits untuk layar luar tuh. Sedangkan performance-nya karena HP ini launching globalnya tahun lalu di 2024, dia masih pakai chipset Snapdragon 8 Gen 3 ya. Yang skor Antutunya dapat di 1,37 juta. Dan menurut gua untuk performance-nya masih aman banget buat sekarang. Terus ada cooling system sendiri, baterai 5100 mAh yang support 66 watt fast charging. Plus bisa wireless charging juga dia. Habis itu buat kameranya dia punya 3 lensa belakang ya. 50 megapiksel wide, 40 megapiksel ultra wide, dan 50 megapiksel periscope. Sedangkan selfie-nya 20 megapiksel di layar luar sama dalam. Untuk spek lainnya, HP ini udah HP 5G, bisa eSIM, IPX8, NFC, dan lain sebagainya. Oke guys, udah kelar nih meetingnya dan update dulu. Sekarang jam 14.38, baterai ada di 68%. Dan karena kita udah ada laptop, tablet, HP, mari kita ngomongin ekosistemnya. Yang mana semuanya itu interaksi antara gadget ini dia bermuara pada satu yang namanya Magic Ring. Secara UI dan navigasi cukup gampang ya. Jadi bulat-bulat ini ya device-device kita yang terkoneksi dan login dengan Honor ID yang sama. Di sini misalnya kalau kita mau tethering ataupun screen mirroring, bisa tinggal pilih aja atau drag and drop gitu. Bahkan kita bisa atur screen sharing device lain, misal dari X9C ke laptop, dari Honor Pad 9 gua ini. Untuk tethering juga sama ya, misalnya internet dari Magic V3 gua di-share ke Honor Pad 9-nya. BTW untuk spek Honor Pad 9 ini, kalian bisa lihat di layar aja ya. Pakai chipset Snapdragon 6 Gen 1, baterai 8300 mAh, layar 12,1 inch, dan lain sebagainya. Dan nggak cuma bisa tethering dan screen mirroring, masih ada beberapa fitur lain yang kalian mesti tahu ya. Nanti kita bahas ini lebih lanjut. Oke guys, kita keluar lagi dan update dulu. Sekarang jam 16.17, baterai ada di 62%. Oh ya guys, jadi sama kayak di Honor 200 Pro, portrait di HP ini dia ada collab sama yang namanya Hardcore ya. Yang mana dia kayak ada filternya sendiri, mungkin dia ada 3 filter di sini. Pertama itu ada Hardcore Vibrant, Color, sama Classic. Dan untuk hasil fotonya sendiri dia ada signature-nya yang di sebelah kanan itu. Lumayan keren sih kalau gue lihat. Oke, kalau kita ngomongin multitasking, tentu bisa ya. Caranya tinggal swipe dari bawah buat munculin docknya. Terus drag aplikasi ke kiri kanan atau atas bawah buat split screen. Cuman bisa 2 doang nih. Kalau mau lebih, paling jadi floating window nantinya. Cukup basic sih. Sama satu lagi kalau mau simpan kombinasinya, tinggal pilih save app pair. Oke, update sementara SOT ada di 2,5 jam ya dengan baterai di 54%. Total SOT di akhir nanti dapat berapa ya? Betulnya nggak tahu kenapa, terkadang saat gue pindah lensa dari selfie ke lensa utama dan nggak lama pakai, bisa otomatis ganti ke kamera dalam. Semoga ini bisa diimprove sih, walaupun nggak setiap kali kayak gini juga. Sekali lagi gue harus bilang, enak banget ngevlog pakai HP ini. Udah ada previewnya, terus kalau pakai lensa utama punya kualitas yang jernih banget. Belum lagi bokehnya sedap tuh. Selain bisa jadi tripod saat pakai HP lipat ini, kalau kalian mau shoot low angle ataupun high angle gitu lebih enak ya. Jadi nggak usah sampai bungkuk atau noleh ke atas kayak gitu, tinggal dilipat aja, ada previewnya.
Hasil foto-fotonya cakep ya, terutama portraitnya yang collab sama hardcore. Cuma untuk mode autonya juga bagus kok. Jadi mau mode apa aja juara sih buat gua. Dan ini adalah perbandingan video kalau pakai lensa selfie luar sama lensa utama. Jelas detail dan bokeh di lensa utama lebih mantap. Jadi jangan lupa selalu pakai lensa utamanya. Terus sekarang kita coba tes untuk zoom videonya, bisa mentok sampai 10 kali ya. Aduh, sorry nggak fokus. Aduh, kemana nih kita nih? Ini dia 10 kali. Udah gelap dan update dulu guys. Sekarang jam setengah 8, baterai ada di 31% ya. Nggak tahu nih SOT-nya dapat berapa nih. Penasaran juga gua. Kelar. Bocil. Buat video low light udah termasuk oke ya. Kalau ada jitter atau noise gitu wajar aja. Cuman kalau mau lebih baik lagi, tentu mesti pakai lensa utamanya yang bisa kalian lihat sendiri bedanya tuh. Untuk foto nggak ada komplain sih, hasilnya cakep-cakep. Oh ya guys, di Magic OS ini dia juga ada pulau dinamis ala-ala ya, kalau kalian lihat nih di atas. Cuman sayangnya fungsinya masih terbatas. Kalau kalian perhatiin di sini baru kayak jam recording sama music playback doang. Gue sempat coba maps juga nggak keluar ya, cuman keluar navigasi biasa doang. Ya semoga kedepannya makin banyak lagi app yang disupport. Nah, lanjut kita ngomongin ekosistemnya lagi. Yang mana selain screen mirroring sama tethering tadi, masih banyak yang bisa kita lakuin ya. Misalnya kalau kita suka catat-catat pakai apps notes bawaannya Anar, nanti otomatis bakal kesync di semua device Anar kita yang sebelumnya udah gue bilang tadi login di Anar ID yang sama. Dan pastiin data sync-nya juga udah aktif. Kalian bisa lihat di sini nih. Jadi nggak cuma notes, tapi bisa share kalender, wifi, sama password juga. Habis itu kalau kalian misalnya pengen copy text atau link URL dari HP, terus di paste ke tablet atau laptop kalian, bisa banget ya, langsung paste gitu aja. Otomatis kesambung. Betul, laptop dari Anar ini juga cukup menarik karena bentuknya enteng sekitar 1 kilo dan tebelnya itu 1 cm. Ini edan sih. Belum lagi buat kameranya dia diumpetin di samping gitu ya. Dan kalau mau pakai tinggal tempel aja karena dia ada magnetnya. Terus posisinya nggak cuma di arah kita tapi bisa ke depan juga. Cuman pasti mesti nempel. Kalau enggak gambarnya nggak bakal keluar tuh. Untuk spek detailnya kalian lihat aja di layar ya. Cuman sekilas aja untuk layar dia punya ukuran 14,6 inch yang udah touchscreen. Pakai Intel Core Ultra, 1 tera storage, dan 16 GB RAM. Nah, ini kita lanjut nih di ekosistem. Kalau misalnya kalian lagi online meeting dan butuh kamera yang lebih portable, karena mau nunjukin sesuatu contohnya, kalian bisa langsung sambungin ke kamera HP kalian aja. Jadi bisa lebih gampang tunjukin sesuatu saat meeting tadi. Dan harusnya punya kualitas gambar yang lebih baik. Sama terakhir buat transfer file antar device gitu, misalnya kirim foto atau video, kalian bisa pakai Anar Share aja. Lumayan loh, 800-an mega itu kurang dari semenit. BTW notif di HP kita juga bisa nongol di sini. Habis itu gue lanjut nonton YouTube sama scroll-scroll IG juga. Dan akhirnya di jam 11-an baterai ada di 5%. Untuk SOT-nya sendiri dapat di 5,5 jam. Yang menurut gue sih agak kurang. Tapi mengingat gue pakai kamera cukup sering sampai sejam lebih, ya bisa dibilang masih oke. Kalau kalian nggak pakai kamera sebanyak itu bakal lebih awet tentunya. Selebihnya gue pakai nonton YouTube, IG, WhatsApp, dan lainnya. Kalau layarnya sendiri, jujur gue lebih sering pakai layar luar ya, karena feel-nya emang kayak HP batangan pada umumnya. Baru di saat-saat tertentu kayak buka maps, baca dokumen, atau multitasking, baru pakai layar dalam biar lebih puas. Mungkin sekitar 80 banding 20% untuk penggunaannya, dengan refresh rate yang gue set di dynamic. Oke, menurut gua daya tarik dari HP lipat Anar Magic V3 ini ada di bentuknya yang menyerupai HP batangan, termasuk tipis sama enteng juga dengan durability yang nggak bisa dianggap remeh. Kayak teknologi perlindungan untuk layar depan dan dalamnya. Terus sudah IPX8 yang nggak cuma tahan ciprat-ciprat tapi bisa dicelup juga. Habis itu dari sisi kamera juga nggak kalah bersaing ya. Punya foto yang hasilnya cakep-cakep yang kalian bisa lihat sendiri dari tadi tuh.
Terus videonya jernih banget kalau pakai lensa wide. Sedangkan ultra wide ada penurunan dan kadang gue berasa gambarnya jadi terlalu tajam sih. Terus untuk software udah termasuk baik, walaupun ada beberapa bagian yang masih harus ditingkatin lagi. Kayak misalnya untuk multitasking yang masih cukup basic. Terus pulau dinamis yang masih terbatas dalam hal app yang disupport. Fitur-fitur AI yang sayangnya belum support bahasa Indonesia, beberapa glitch di kamera tadi, dan lain sebagainya. Oh, sama interaksi antar device atau ekosistem di Honor ini udah termasuk keren sih. Kalian bisa lihat tadi gimana interaksi dari HP, tablet, sampai ke laptopnya. Ini buat gue salah satu nilai plus juga kalau kalian mau masuk ke ekosistem Honor. Walaupun gue ada kurang serg juga, yaitu saat mau connect di Magic Ring tadi, kita mesti connect di WiFi yang sama ya. Yang mana kalau kondisinya gue lagi di luar dan gak ada WiFi, jadi nggak bisa tethering internet ke laptop. Dan terakhir, menurut gue ada satu faktor lagi sih yang jadi penentu kalau HP ini bakal diincar banyak orang atau enggak. Yaitu harga. Kalau mereka bisa kasih harga yang lebih terjangkau dibanding pesaing HP lipat lainnya, gue rasa comebacknya Honor ini bakal bener-bener diperhitungkan sih. Dan jujur gue nggak tahu HP ini dan gadget-gadget lainnya bakal dijual berapa, jadi pantengin aja launchingnya mereka nanti ya, oke?